Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Baik, kegiatan program mahasiswa unggul yang dilaksanakan oleh Mahakarya Citra Utama. Dan pada kesempatan hari ini narasumbernya yaitu Teresia Emilia Nalu dari Stikes RSPAD Gatot Subroto. Waktu dan tempat dipersilakan. terima kasih kepada Kak Randy yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara mengenai metode amenorelaksasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya ulang ya. Nama saya Teresia Emilia Naluk. Saya dari Stikes RSPAD Gatot Subroto, Prodi S1 Kebidanan. Sebelumnya di sini ada yang sudah mengetahui tentang Stikes RSPAD Gatot Subroto? Sudah. Baik, saya lanjut ya. Kita kembali ke laptop. Metode amenorelaksasi. Next. Di sini yang akan saya bahas hari ini adalah pengertian dari MAL, efektivitas MAL, mekanisme kerja MAL, syarat penggunaan MAL, fakta-fakta penting tentang MAL, cara penggunaan MAL, dan keuntungan menggunakan MAL. Next. Apa itu metode amenorelaksasi? Metode amenorelaksasi yang disingkat MAL itu adalah suatu metode keluarga berencana sementara berdasarkan efek alami menyusui. Laktasi sendiri itu artinya berhubungan dengan menyusui. Amenore sendiri berarti artinya itu tidak mengalami menstruasi. Next. Kalau dibilang seberapa besar efektivitas dari MAL ini efektivitasnya menurut WHO tahun 2022 itu mencapai 98%. Ya, yang artinya dari 98 orang dari 100 wanita itu efektif menggunakan KB-MAL. Nah, efektivitas KB-MAL ini sangat bergantung pada kesiapan wanita dalam menyusui bayinya dan harus menyusui secara penuh, yang artinya tidak diberikan asupan lain selain ASI. Next. Mekanisme kerja MAL. Nah, hisapan bayi pada ibu menyusui itu akan merangsang ujung saraf sekitar payudara, yang dimana otomatis akan merangsang kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini akan memproduksi hormon prolaktin yang fungsinya itu untuk menekan indung telur untuk tidak memproduksi sel ovum. Maka dari itu, metode amenorelaktasi ini dapat memperlambat kembalinya fungsi kesuburan dan head. Next. Apa aja sih syarat penggunaan MAL ini? Syarat penggunaan MAL itu ada 3. Yang pertama, belum mengalami head kembali setelah melahirkan. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif pagi, siang, dan malam. Artinya secara on demand, yang dimana menyusuinya itu selama 2 jam sekali atau minimal 4 jam sekali. Nah, yang ketiga, bayi berusia kurang dari 6 bulan. Next. Nah, ini adalah fakta-fakta penting yang harus kita ketahui tentang MAL. Yang pertama, tidak diperlukan biaya atau suplai apapun. Yang kedua, menguntungkan untuk kesehatan bayi ketika bayi menerima ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Yang ketiga, menjadi tidak efektif jika masa nifas atau menyusui sudah lebih dari 6 bulan. Yang keempat, pemberian ASI eksklusif mungkin tidak nyaman atau sulit untuk beberapa ibu. Yang terakhir itu segera setelah ibu atau orang lain memulai memberikan makanan atau cairan lain selain ASI kepada bayi, MAL tidak lagi melindungi ibu terhadap kehamilan. Ibu harus menemui petugas kesehatan untuk segera memulai menggunakan metode kontrasepsi lain. Ini berhubungan dengan fakta sebelumnya, yaitu sulit untuk beberapa ibu. Karena ibunya ini harus terus memperhatikan bayinya agar tidak diberikan makanan asupan lain selain ASI oleh orang lain. Selanjutnya,
Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan ibu yang menderita HIV? Nah, bisa nggak sih memberikan metode ini? Jawabannya bisa, asal ibu tersebut dalam terapi ARV. Nah, metode aminorelatasi ini dapat diberikan oleh ibu, dapat dipakai oleh ibu penderita HIV asalkan menggunakan terapi HRV dan memenuhi 3 syarat yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Cara penggunaan MAL. Yang pertama, ibu harus memulai pemberian ASI sesegera mungkin setelah bayi lahir. Pemberian ASI yang dimulai dalam jangka waktu 1 jam setelah melahirkan akan memungkinkan bayi memperoleh keuntungan penuh dari kolostrum. Yang kedua, ibu harus menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, ibu hanya memberikan ASI pada pagi, siang, dan malam hari. Ibu harus memenuhi seluruh 3 persyaratan yang sudah tadi saya jelaskan, dan juga ini berkaitan dengan teknik menyusui yang benar. Next. Nah, apa sih keuntungan menggunakan MAL? Dari segi kesehatan ibu, itu dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Yang kedua, mungkin mengurangi resiko depresi pada ibu. Seperti yang kita ketahui, hipotalamus itu saat ibu menyusui akan menghasilkan hormon oksitosin yang dapat mengurangi resiko depresi pada ibu. Yang ketiga itu membantu membentuk ikatan yang erat antara ibu dan bayi. Yang selanjutnya yaitu mengembalikan bentuk badan ibu kembali seperti semula. Ini berkaitan dengan evolusi uterus. Jadi saat ibu menyusui, ya, jadi saat ibu menyusui itu akan merangsang adanya kontraksi pada uterus ibu sehingga evolusi uterusnya dapat terbantu oleh ibu menyusui. Next. Ini keuntungan menyusui dari segi kesehatan bayi. Yang pertama itu memberikan makanan paling sehat untuk bayi. Yang kedua melindungi dari diare. Yang ketiga meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh bayi. Yang keempat meningkatkan kecerdasan bayi. Yang terakhir dapat mengurangi penyakit pembuluh darah, diabetes, dan darah tinggi ketika bayi yang diberi ASI tumbuh dewasa. Next. Perlu diingat, jika ibu mengalami perubahan pada 1 dari 3 persyaratan yang diperlukan, ibu memerlukan KB metode lain yang tidak mengganggu ASI karena ibu harus terus memberikan ASI kepada bayinya. Jika ibu memutuskan berhenti memberikan ASI sebelum bayi berumur 6 bulan, pilih metode KB lain. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kak Randy. Terima kasih sudah berani memulai. Keren, 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 keren. Ya, izin Kak Randy matikan dulu Maaf. recordnya.